Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan, channel yang bisa menjadi referensi kamu seputar dunia kuliner dan dunia wisata. Makanya ikuti terus ya channel ini. Masih di Lombok, kali ini saya akan mengajak travelers berwisata virtual ke lereng Gunung Rinjani. Jadi Gunung Rinjani ini kan menjadi gunung tertinggi yang masih aktif di Pulau Lombok ya. Nah, di bawah lereng gunung ini terdapat destinasi wisata yang sangat menarik, baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara, yaitu Pucuk Sembalun. Di desa ini ada kedai sawah Sembalun, jadi ini tempat makan dan wisata yang berada di kaki Gunung Rinjani. Yang jelas tempatnya cakep, udaranya seger. Yuk kita langsung ke sana ya. Nah, saya dan teman-teman berangkat pagi-pagi dari Hotel Pullman Mandalika. Cek di sini ya travelers, pengalaman saya menginap di Hotel Pullman Mandalika yang menakjubkan. Kita udah siap-siap ya travelers sejak pagi karena waktu menuju ke desa Sembalun ini sekitar 2,5 jam. Dan rencananya kita mau mampir dulu ke pucuk Bukit Sembalun sebelum menuju kedai sawah Sembalun. Dari Pucuk Sembalun rencananya saya melanjutkan perjalanan ke kedai sawah. Ini wisata yang berlokasi di kaki Gunung Rinjani. Perjalanan menuju Pucuk Sembalun memakan waktu sekitar 2,5 jam dari Mandalika, tempat saya menginap. Sepanjang perjalanan saya menikmati pemandangan yang indah khususnya menjelang Pucuk Sembalun. Pohon-pohon pinus yang tinggi, kemudian jalan yang menanjak naik, juga view yang cakep ya. Nah, menarik juga ada monyet-monyet yang berkeliaran di sepanjang jalan. Jadi kita bisa menikmati suasana yang menyenangkan. Nah, sekarang saya sudah tiba di Pucuk Sembalun setelah 2,5 perjalanan, langsung parkir di sisi jalan. For your information ya travelers, jadi Pucuk Sembalun ini berupa wisata Taman Pucuk yang menawarkan view khas lereng Gunung Rinjani. Tiket masuknya kita bayar 5.000 per orang plus parkir 5.000 per mobil. Sekarang saya menuju pelataran luas. Jadi kalau kita ingin menikmati bukit-bukit, view yang cakep, kita menuju pelataran ini disediakan untuk tempat menikmati pemandangan dan foto-foto. Biasanya sih jadi tempat kumpul atau berfoto dengan latar belakang pegunungan dan bukit yang cakep. Juga pemandangannya didominasi oleh perbukitan. Juga ada hamparan luas sawah serta rumah adat yang bernilai sejarah yang sangat tinggi, yang tertutup embun putih. Tapi karena waktu yang cukup sempit, saya tidak mampir ke rumah adat itu ya travelers. Di sini juga suhunya lumayan dingin travelers, sekitar 20-an derajat. Kadang juga sangat dingin sehingga disarankan kita pakai jaket karena sering juga berkabut. Makanya sering disebut ini adalah negeri di atas awan. Nah, dinginnya Pucuk Sembalun ini karena lokasinya memang di ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Jadi pemandangannya juga cakep ya travelers. Ini berupa perlembahan Taman Nasional Gunung Rinjani. View-nya cakep travelers. Tebing-tebing curam seperti bukit. Ini seperti bukit yang sambung menyambung ya. Kemudian hutannya juga lebat, hijau. Dan di kejauhan kita bisa melihat desa di kaki lereng Gunung Rinjani. Di sini travelers bisa foto-foto, bisa jajan juga karena banyak menawarkan jajan-jajan di pinggir jalan dan makanan-makanan yang hangat. Jadi travelers lokasinya kan berada di puncak pembukitan ya, meskipun bukan di puncak yang tertinggi, dan masih berada di kawasan Gunung Rinjani, sehingga kita saat ini berada di area hutan yang banyak terdapat hewan liar. Jadi nggak heran travelers kalau masih juga kita melihat monyet-monyet yang berkeliaran di tempat ini, bukan hanya di jalan seperti yang tadi ya. Biasanya sih para pengunjung ini ngasih makan monyet-monyetnya ya, untuk sekedar menghibur gitu lah. Tapi hati-hati ya travelers, karena kalau kita nggak awas, kadang-kadang monyetnya ini suka ngambilin makanan atau barang milik pengunjung maksudnya. Nah, kadang-kadang kita lagi asik lihat pemandangan, tiba-tiba HP udah diambil. Nah, ini PR sendiri untuk ngejar HP yang dibawa oleh si monyet-monyet tadi. Nah, travelers mau foto-foto di pelataran atau mau foto-foto di tengah jalan, ini mumpung sepi, ayo aja. Ini view-nya cakep ya travelers, foto dengan background bukit. Luar biasa nih. Udah puas di Pucuk Bukit Sembalun, sekarang saya lanjutin perjalanan ke lereng Gunung Rinjani. Jadi sekali lagi seperti yang saya sebutkan di awal, saya dan teman-teman mau menuju kedai Sembalun. Jadi kedai sawah Sembalun maksudnya. Nah, perjalanan masih menyusuri jalan desa ya travelers, dengan view yang cakep, pemandangan bukit, awan-awan putih, dan matahari yang cukup cerah bersinar. Jadi travelers butuh waktu sekitar 30 menit dari Pucuk Bukit sampai ke kedai tepi sawah.
Ini lokasinya benar-benar berada di lereng gunung ya travelers. Saya sarankan sih agar travelers sering-sering nanya ke penduduk setempat arah ke Desa Sembalun. Karena kalau kita mengikuti arah dari Google Maps atau petunjuk arah lain yang online, biasanya sih suka nyasar. Apalagi di sini kan banyak gang atau jalan yang gak ada nama jalannya. Tapi sih jalan menuju ke lokasi wisata ini ya udah bagus ya travelers karena sudah beraspal. Nah, menuju ke kedai sawah Sembalun kalau udah dekat ini ya, kita disuguhi view sawah dan pemandangan bukit yang cakep. Seakhirnya saya tiba di kedai sawah Sembalun. Udah disambut dengan pegawai restonya, juga kita disambut dengan udara segar dan pemandangan yang terlihat sudah menakjubkan. Jadi restonya atau kita sebut kedainya ini terbuat dari kayu dengan rotan dan juga atap dari jerami ya mungkin ini ya. Jadi unsur naturalnya dapat banget dan lokasi restonya sih tidak terlalu besar ya, cukup sederhana tapi ini menyatu dengan alam sekitarnya. Nah restonya ada 2 lantai dan untuk dapat view yang bagus travelers, saya sarankan sih travelers memilih area duduk atau sitting area di lantai 2. Nah, dari lantai 2 ini view-nya kita dapat bagus banget. Ada teras ring sawah, ini membentang ya. Latar belakangnya juga Gunung Rinjani yang megah. Kemudian cakep juga view-nya. Nah, sambil kita menunggu makanan yang kita pesen, kita foto-foto, kita menikmati udara segar dan ngobrol-ngobrol dengan view yang cakep. Nah, kalau kita mau mesen makan di sini di restoran kedai sawah Sembalun ini, satu hal yang unik dari resto ini adalah ini menggunakan bahan baku segar langsung dari hasil panen petani sekitar. Jadi nggak beli-beli dari luar ya. Ini juga otomatis akan membantu perekonomian di desa ini. Satu lagi juga tidak menggunakan pemanis buatan travelers. Jadi mulai dari makanan, jusnya ini dijual fresh. Minuman favorit di sini biasanya sih es stroberi ya. Ini yang pakai bahan stroberi segar langsung dari kebunnya. Juga pilihan makannya ya standar lah ya. Ada nasi goreng, nasi campur, aneka mie, aneka ikan, sop dan lain-lain. Juga kalau mau sambil nunggu-nunggu cemil ada makanan ringan, kentang goreng, pisang, pancake, salad, singkang keju dan lain-lainnya. Nah, tadi traveler sempat lihat ya taman bunga, kebun bunga di dekat kedai sawah ini. Ini menjadi ikon kedai sawah ini, kebun bunga yang berada di tengah sawah. Dan ini memang sempat viral dan rata-rata travelers atau wisatawan yang berkunjung ke sini pasti karena memang kebun bunga yang berada di tengah sawah. Kebun bunga yang di tengah sawah ini memang menjadi sensasi sendiri karena menyejukkan mata banget ya. Jadi kita lihat sawah-sawah bukit yang hijau dan ketemu dengan kebun bunga yang warnanya didominasi merah dan kuning. Kemudian karena kita datangnya siang-siang ya, jadi sinar mataharinya ini semakin membuat warna-warna bunga ini terlihat cakep. Jadi memang saran saya sih kalau mau berkunjung ke kedai sawah Sembalun ini harus pagi atau siang hari ya travelers, karena ada sinar matahari yang membantu mempercakap warna-warni bunga ini terlihat cakep di mata. Nah, jadi ikon dari kebun bunga ini adalah tanaman hias bayam merah dan beberapa jenis minea. Sebenarnya bayam merah ini sih satu jenis minea juga ya, yang saya ketahui gitu. Tapi ini memang jenis tanaman yang mudah perawatannya, tapi memberikan warna-warna yang kontras dan warna-warna yang menarik. Jadi memang minea ini sih cukup bagus ya tumbuh di area lereng Gunung Rinjani ini. Dan untuk masuk taman bunga ini travelers, kita dikenai tiket masuk 20.000 per orang ya. Dan bisa foto sepuasnya, menikmati sepuasnya tanpa ada batasan waktu. Ini saya cobain masuk ke dalam ya, dan ternyata banyak spot foto menarik di sini. Dan juga si pengelolanya menempatkan banyak ornamen-ornamen atau ya pernik-pernik dekorasi lah untuk menjadi bagian dari background foto. Di sini bisa puas foto-foto langsung dengan background taman bunga atau kaki bukit. Ini nih, cek aja spot foto menarik yang ada di sini travelers. Jadi traveler bisa bayangin lah ya, mau foto dengan gaya apapun sebelum berkunjung langsung ke sini. Dan bagusnya lagi si pengelolanya membuat jaring jading yang berada di atas ketinggian tanah itu sekitar 3 meter di atas tanah. Nah, kalau kita duduk di sini atau tiduran kemudian difoto dari atas, ini akan menampilkan best view ya travelers, best foto karena kita bisa foto dengan seluruh taman bunga, di latar belakangnya juga oleh sawah dan bukit hijau.
Cakep banget. Nah, kegiatan lain yang bisa dilakukan di sini juga adalah petik stroberi. Nah, travelers bisa memetik stroberi dari kebunnya langsung, dan khusus untuk petik stroberi ini, travelers harus bayar lagi tiket masuk sebesar 15.000 per orang. Selanjutnya nanti kalau udah dipetik, hasil panen stroberi ini akan ditimbang lagi dengan harga, waktu itu sih 50.000 per kilo ya travelers. Mungkin harga sekarang sudah berbeda. Kalau mau metik sayur juga bisa, ini nggak perlu bayar ya untuk masuk ke area kebun sayurnya. Tapi kalau kita metik sayurnya, kemudian sayurnya akan ditimbang dan akan kita bayar sesuai dengan berapa banyak sayur yang kita petik. Gimana travelers, cakep kan? Nggak sia-sia loh saya 2,5 jam dari Mandalika menuju ke lereng Gunung Rinjani ini ke Desa Sawah Sembalun. Karena dapat view yang cakep, udara yang segar, bukit-bukit, tanaman merah berwarna-warni, kemudian makanan yang enak di resto ini, nggak nyesel, nggak capek, dan semua menyenangkan. Juga pelayanan dari pegawai resto yang ramah dan helpful banget. Oke, jadi kalau ke Lombok bukan hanya ke Mandalika saja loh, sempetin usahain ke lereng Gunung Rinjani ini. Ada desa yang indah yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Oke, travelers, demikian virtual tour kita ke Desa Kedai Sawah, Desa Pucuk Sembalun di lereng Gunung Rinjani. Terima kasih, jangan lupa like, share, and comment. Dan ikuti terus channel ini, Food and Travel by Taravira, karena masih banyak ulasan-ulasan menarik tentang dunia wisata dan dunia kuliner. Salam sehat selalu, bye-bye, thank you.